Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Purnamawati, dari kelas RA 1 semester 3, dosen pengampu Ibu Maulina Rahayu MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan monolog dengan judul Teknologi Digital dan Pengaruhnya bagi Generasi Muda. Yang saya bawakan ini monolog informatif. Dengan adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS. Baik, langsung saja kita simak videonya sama-sama. Monolog informatif dengan judul Teknologi Digital dan Pengaruhnya bagi Generasi Muda. Teknologi digital saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama bagi generasi muda. Hampir setiap aktivitas sehari-hari melibatkan teknologi digital, seperti penggunaan ponsel pintar, internet, media sosial, dan berbagai aplikasi pendukung kehidupan lainnya. Kehadiran teknologi digital membawa banyak perubahan yang mempengaruhi cara belajar, berkomunikasi, hingga bersosialisasi. Teknologi digital memberikan pengaruh positif yang sangat besar bagi generasi muda, dapat belajar melalui video pembelajaran, buku digital, serta platform belajar daring. Informasi yang sebelumnya sulit diperoleh kini dapat diakses dengan hanya beberapa sentuhan jari. Selain itu, teknologi juga membantu meningkatkan kreativitas, misalnya melalui pembuatan konten digital, desain grafis, dan pengembangan aplikasi. Dalam hal komunikasi, teknologi digital memungkinkan generasi muda untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa batasan jarak dan waktu. Media sosial dan aplikasi pesan instan memudahkan mereka untuk berbagi informasi, serta berdiskusi, serta memperluas jaringan pertemanan. Nah, teknologi juga membuka peluang baru di dunia kerja, seperti profesi kreator konten, desain digital, dan pengembangan teknologi. Namun, di balik manfaat tersebut, teknologi digital juga membawa pengaruh negatif jika tidak digunakan secara bijak. Salah satu dampaknya yaitu sering terjadi adalah kecanduan gawai. Banyak generasi muda menghabiskan waktu berlebihan untuk bermain game atau berlancar di media sosial, sehingga mengurangi waktu belajar, beristirahat, dan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitar. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penurunannya konsentrasi dan kemampuan berpikir kritis. Teknologi digital juga berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti penyebaran informasi palsu, perundungan siber, serta menurunnya etika dalam berkomunikasi. Generasi muda yang kurang memahami literasi digital dapat memudahkan terpengaruhnya oleh konten negatif yang beredar di internet. Oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki sikap bijak dan pertanggungjawaban dalam menggunakan teknologi digital. Teknologi seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk belajar, mengembangkan diri, dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Peran guru, orang tua, dan lingkungan itu sangat penting dalam membimbing generasi muda agar dapat menggunakan teknologi secara sehat dan seimbang. Teknologi digital juga merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang memanfaatkan peran elektronik dan sistem internet untuk memproses serta menyebarkan informasi di era modern ini. Teknologi digital juga sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kemajuan teknologi dan bidang pendidikan. Teknologi digital juga memberikan banyak kemudahan bagi generasi muda. Materi pelajaran yang dapat diakses melalui internet, aplikasi belajar, dan video pembelajaran. Hal ini membantu siswa memahami pelajaran dengan cara yang lebih menarik dan bervariasi dibandingkan metode belajar konvensional. Teknologi digital juga membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas melalui platform digital. Mereka dapat menyalurkan ide dalam bentuk tulisan, gambar, musik, maupun video.
Kreativitas yang mengembangkan sejak dini dapat menjadi bekal penting untuk masa depan. Media sosial juga memungkinkan mereka berkomunikasi dengan teman, keluarga, bahkan orang lain, serta berbagai daerah dan negara. Interaksi ini dapat menambah wawasan serta memperluas cara pandang terhadap dunia. Namun, di balik manfaatnya, teknologi digital juga membawa dampak negatif dan tidak digunakan secara bijak. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap gadget yang dapat mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Penggunaan teknologi secara berlebihan dan juga mengurangi waktu istirahat. Selain itu, generasi muda juga beresiko terpapar konten negatif seperti informasi palsu, ujaran kebencian, dan konten yang tidak sesuai usia. Jika tidak disandingkan dengan hal baik, generasi muda secara negatif dan dampak lain dari penggunaan teknologi digital yang tidak seimbang adalah berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Terlalu sering berkomunikasi melalui layar dapat membuat generasi muda kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan teknologi secara berlebihan juga dapat mengurangi waktu istirahat. Selain itu, generasi muda juga berisiko terpapar konten negatif seperti informasi palsu, ujar kebencian, dan konten yang tidak sesuai usia. Perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung sangat pesat dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Generasi muda merupakan kelompok yang paling cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini karena mereka tumbuh dan berkembang di era digital. Teknologi digital juga mencakup berbagai perangkat dan sistem seperti internet, media sosial, smartphone, dan aplikasi digital yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi generasi muda, teknologi digital memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Salah satu cara efektif untuk mencegah dampak negatif teknologi digital adalah dengan membatasi waktu penggunaannya. Orang tua dapat menetapkan aturan mengenai durasi penggunaan gadget setiap hari. Misalnya hanya 1 atau 2 jam untuk hiburan dan media sosial. Dengan keterbatasan waktu, anak-anak dan remaja dapat belajar mengatur prioritas antara kegiatan digital dan kegiatan offline, seperti bermain di luar, belajar, atau berinteraksi dengan teman dan keluarga. Selain membatasi waktu, penting juga untuk mengarahkan generasi muda agar lebih banyak mengakses konten yang bermanfaat dan edukatif. Orang tua atau guru dapat merekomendasikan aplikasi belajar seperti video pendidikan atau artikel yang menambah wawasan. Begitu juga dengan penggunaan teknologi tidak hanya menjadi sarana hiburan semata, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kreativitas dan pengetahuan generasi muda. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami nilai dan menggunakan informasi dari teknologi digital secara kritis dengan meningkatkan literasi digital. Generasi muda dapat mengenali konten negatif seperti hoax, bully online, atau konten kekerasan, sehingga mereka bisa menghindarinya. Sekolah dan orang tua dapat memberikan pelatihan atau diskusi rutin tentang etika dan keamanan digital agar anak-anak lebih bijak dalam berselancar di dunia maya. Generasi muda juga rentan terhadap pengaruh konten negatif di dunia digital seperti hoax, bully, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai moral. Tanpa kemampuannya literasi digital yang baik, mereka dapat mudah terpengaruh dan menyebarkan informasi yang salah. Oleh karena itu, diperlukan peran penting dari orang tua atau pendidik dan masyarakat dalam membimbing generasi muda. Namun, jika disalahgunakan, teknologi digital dapat membawa dampak negatif. Oleh karena itu, sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital menjadi kunci utama. Baik, terima kasih.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.